Mendengar nama Lely disebut sebagai dalang di balik kejadian ini, Hilda pun kaget karena dia kenal dekat dengan si Lely ini. Assalamualaikum, terima kasih yang udah klik video ini. Kali ini aku bakal membahas kasus menarik yang menggambarkan posesifnya seorang wanita lesbai dari Jakarta Selatan. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe plus loncengnya, karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Pada hari Kamis 10 Februari 2022, sekitar jam 5 pagi, di area Taman Pemakaman Umum Kober Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan, ditemukan tubuh berjenis kelamin laki-laki yang udah tak bernyawa di jalan setapak deretan makam. Tempat ini bukanlah tempat tertutup, melainkan benar-benar terbuka yang biasa orang lalu lalang di situ. Tubuh laki-laki itu pertama kali ditemukan oleh wanita bernama Hilda Nurlangi, berusia 28 tahun. Saat itu, Hilda hendak pergi ke pasar. Namun, karena melihat hal ini, dia kembali ke rumah dan melaporkannya kepada ibunya. Mereka pun bersama kembali ke tempat yang disebutkan Hilda. Ternyata, setelah dilihat dari baju yang digunakan tubuh ini, dia adalah pacar Hilda bernama Fikih Firlana berusia 22 tahun. Yang di malam sebelumnya Fikih menginap di rumah Hilda. Fikih merupakan warga Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diketahui ia berprofesi sebagai seorang koki di salah satu restoran yang berada di daerah Puri Kembangan, Jakarta Barat. Hilda, ibunya, dan warga sekitar pun langsung melapor ke ketua RT dan kepolisian. Tubuh Fikih pun dibawa oleh petugas yang telah tiba. Lalu di sini Hilda diinterogasi oleh kepolisian. Hilda sempat merasa curiga dengan salah satu orang yang ia kenal. Namun, karena masih ragu, Hilda pun tidak menyebutkan nama orang ini ke polisi. Keesokan harinya, di hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, dengan hebat dan cepat polisi berhasil meringkus seorang pria yang diyakini sebagai tersangka pembunuhan Fikih. Ia bernama Dani Ramadan, berusia 22 tahun. Dani ditangkap di daerah Srengseng, Jakarta Barat. Polisi terpaksa menembakkan kaki Dani karena ia melawan saat ditangkap dan berusaha melarikan diri. Dari keterangan Dani ini, polisi kemudian berhasil menangkap tersangka kedua yang bernama Muhammad Yahya Lubis berusia 18 tahun, di mana Yahya ini ikut serta membantu dalam mengeksekusi Fikih Firlana. Saat mereka berdua diinterogasi oleh petugas kepolisian, ternyata mereka sama sekali tidak mengenal Fikih. Dan dari sinilah diketahui kalau dari aksi mereka ini ternyata ada dalang alias otak pembunuhan. Nah, akhirnya Dani dan Yahya mengaku nih siapa yang menyuruh mereka. Mereka menyebutkan nama Lely Mawali, seorang wanita tomboy yang tinggal di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Mendengar nama Lely disebut sebagai dalang di balik kejadian ini, Hilda pun kaget karena dia kenal dekat dengan si Lely ini. Lely pun ditangkap di rumahnya pada tanggal 13 Februari 2022. Siapa sebenarnya Lely ini weh? Dan apa hubungan dia dengan Fikih? Lalu kenapa Dani dan Yahya mau disuruh Lely untuk menghabisi Fikih? Lely Mawali berusia 38 tahun ternyata adalah seorang wanita yang memiliki orientasi menyimpang alias apem nyeruduk apem. Diketahui Lely merupakan kekasih wanita dari Hilda yang juga merupakan pacarnya Fikih Firlana. Jadi mereka bertiga ini saling mengenal. Dan gak jarang mereka bertiga sering nongkrong dan bermain bersama dengan teman lainnya. Lely Mawali diketahui sudah memiliki seorang anak. Dia kemudian memutuskan menjadi seorang lesbi setelah ia dikecewakan oleh seorang lelaki yang menghamilinya. Lely dikenal sebagai anak juragan kontrakan. Di lingkungan pergaulannya, teman-teman Lely udah pada tahu kalau dia seorang lesbi dan memacari Hilda Nurlangi. Dari pengakuan Lely, hubungan yang ia jalani bersama Hilda telah berlangsung selama 9 tahun. Bahkan selama itu juga, Lely kerap membiayai kehidupan Hilda. Fikih sendiri diketahui mengenal Hilda dari Lely pada tahun 2019. Dari perkenalan ini semakin lama timbul rasa ketertarikan Fikih ke Hilda.
Walaupun dia juga tahu kalau Hilda ini sama Lely udah lama menjalin hubungan lesbian. Vicky pun memberanikan diri mengungkap perasaannya ke Hilda. Lalu mungkin Hilda juga pengen kembali ke jalan yang benar dan ia pun menerima Vicky. Akhirnya pacaran lah mereka ini weh. Hilda pun memberitahu ke Lely kalau dia lagi dekat dengan Vicky. Di sini sontak Lely merasa cemburu. Dan semakin dipantau sama Lely, kok makin kesini Hilda sama Vicky ini semakin mesra lama-lama. Hal ini ngebuat hubungan antara mereka bertiga pun jadi kurang baik. Di sisi lain, Vicky diketahui meminjam motor Lely. Nah, saat motor Lely ini dikembalikan sama Vicky, ternyata dalam keadaan lecet dan ada beberapa bagian yang rusak. Ditambah lagi STNK-nya juga nggak ada karena sebelumnya Vicky ini kena tilang. Makin emosi lah si Lely ini. Udah motornya dirusak, STNK-nya kena tilang, pacar lesbinya diembat pula. Akhirnya Lely tiap hari meneror dan menagih ke Vicky melalui telepon. Dan gak jarang juga Lely ini kadang ngamuknya ke Hilda tentang permasalahan motor ini. Dari sini Lely yang alasan utamanya tersulut api cemburu akhirnya menyewa pembunuh bayaran. Yang dimana dia mempekerjakan Dani Ramadan yang merupakan temannya Lely. Adapun motif yang melatar belakangi kejahatan ini diantaranya adalah bahwa pelaku utama yaitu saudari LM ini diduga memiliki kelainan seksual, yaitu yang bersangkutan seorang lesbi, kemudian cemburu terhadap korban FF karena korban FF menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN, yang mana pelaku LM ini memiliki hubungan spesial atau khusus dengan saksi HN yang sudah berlangsung cukup lama. Lely menyewa Dani untuk menghabisi Vicky dan akan diberikan imbalan. Akhirnya Dani mau dan dia mengajak temennya yang lain yaitu si Yahya. Kalian tahu berapa besar yang dibayar Lely ke mereka berdua ini? 2 juta rupiah untuk 2 orang. Wadidaw sekali bukan? Jadi satu orangnya 1 juta rupiah. Itu pun dibayar Lely secara nyicil. Bahkan sampai mereka ketangkep baru terbayar 500 ribu. Miris bener ya. Padahal duit segitu Dani dan Yahya ini bisa dapat dengan cara bekerja. Setelah ketiga tersangka ini berhasil diringkus, yang paling mencuri perhatian jelas si pencetus aksi ini, si Lely Mawali. Dari keterangan Lely, ia merasa kecewa karena selama 9 tahun dialah yang selalu mensupport Hilda. Bahkan di saat Hilda melahirkan, Lely ini yang nemenin. Allah, merasa jadi suami kali ya dia. Diketahui juga dari ketiganya mengaku udah merencanakan pembunuhan terhadap Vicky sebanyak 3 kali dari bulan Januari 2022. Namun, 2 rencana sebelumnya gagal karena saat itu situasi tidak aman dan terdapat banyak orang di sekitar. Lokasi percobaan pembunuhan sebelumnya ini di tempat yang berbeda-beda juga. Polisi juga menyebut pembunuhan terhadap korban telah direncanakan oleh para pelaku sebanyak 3 kali. Hingga akhirnya, Lely menyusun rencana secara matang selama 1 bulan untuk aksi ketiganya ini. Di sini Lely mempelajari kebiasaan dan rutinitas Vicky. Akhirnya tercetuslah ide Lely untuk menghabisi Vicky di kuburan. Kenapa di kuburan? Karena akses keluar masuk menuju rumah pacar Vicky atau si Hilda harus melewati kuburan. TKP dengan rumah Hilda juga tidak terlalu jauh. Sehingga kebiasaan rute inilah yang dipelajari oleh para tersangka. Ditambah lagi tempat ini pada waktu jam 12 malam ke atas sangat sepi. Jadi di sini paling aman untuk mengeksekusi Vicky. Lalu seperti apa dan bagaimana kronologi saat mereka menghabisi Vicky Firlana? Rekonstruksi pembunuhan Vicky pun dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022. Dari sini, ketiga tersangka melakukan reka adegan aksinya. Nah, jadi saat itu, di hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, Vicky yang baru pulang bekerja langsung menuju ke rumah Hilda. Di sini Vicky menginap dan berencana pulang ke rumahnya di waktu subuh. Lely yang mengetahui hal itu, dia pun segera menjemput Dani dan Yahya menggunakan mobil Terios berwarna hitam. Lely juga menyediakan peralatan untuk rencana pembunuhan ini.
Mereka bertiga sampai di TKP sekitar jam 11 malam. Dani dan Yahya bersiap-siap di jalan setapak sebelah kuburan yang biasa dilalui pemotor. Sementara Leli menunggu di tempat yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat Dani. Setelah 4 jam lebih lamanya mereka menunggu, di jam 3.30 pagi, Leli mulai melihat kemunculan Vicky. Dia pun menelepon Dani untuk segera bersiap-siap. Saat Vicky melintas menggunakan sepeda motor, di situ dia dihadang. Dengan cepat, Dani memegangi Vicky. Yahya pun segera menusukkan gunting sebanyak 2 kali di daerah dada dan ulu hati Vicky hingga ia tergeletak. Dani yang melihat Vicky masih bernyawa saat itu langsung mencekek Vicky hingga tewas. Mereka berdua pun segera pergi meninggalkan Vicky yang bercucuran darah dengan membawa barang-barang korban seperti motor, uang tunai, dan handphone. Hal ini dilakukan agar kejadian ini terlihat seperti kasus perampokan. Dani pergi membawa motor Vicky, Yahya kemudian masuk ke mobilnya Leli. Tancap gaslah mereka dari lokasi kejadian ini, Dan gak butuh waktu lama untuk mendeteksi Dani Ramadan lalu menangkapnya. Kemudian dari Danilah semua tersangka terungkap. Yang pada awalnya diduga motif pembunuhan Vicky Firlana karena dirampok, petugas yang mendalami kasus ini memperjelas kalau motif sebenarnya adalah karena kecemburuan asmara si Leli Mawali. Polisi menilai Leli cukup mampu. Dia punya banyak kontrakan dari orang tuanya, ditambah lagi dia juga ada usaha pengepulان kardus. Jadi kalau alasannya merampok sangat tidak mungkin. Barang-barang Vicky sengaja diambil hanya untuk mengecoh penyelidikan petugas. Dari pernyataan Leli pun jelas ya dia merasa nggak adil. Karena selama 9 tahun dia menjalin hubungan dengan Hilda, dia suka ngasih duit dan memberikan perhatian secara penuh, termasuk saat Hilda melahirkan. Tapi dari sisi Hilda dia bilang antara dia dan Leli itu nggak ada hubungan spesial dan semua hanya sebatas teman. Kalau saya memang pernah menginap di rumah Leli saat mengandung. Tapi waktu itu saya lagi mabuk parah. Saya lihat sikap Leli sama teman cewek lain dan memang seperti itu. Jadi saya nggak curiga kalau dia nganggap saya lebih. Intinya saya nggak pernah nganggap dia lebih dari sekedar teman. Aduh. Jadi kasus ini antara cinta segitiga atau cinta lesbi Leli yang bertepuk sebelah tangan. Atau Lelinya aja yang halusinasi. Dan untuk sidang bagi para tersangka diselenggarakan tanggal 25 Juli 2022. Dani Ramadan, Muhammad Yahya Lubis, dan Leli Mawali divonis penjara selama 16 tahun. Padahal sebelumnya mereka terancam hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Dan anehnya kok si Leli hukumannya sama ya? Padahal kan dia kompornya. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di komen. Dan untuk almarhum Vicky Firlana, dia dimakamkan di area TPU Tanah Kusir, satu liang dengan almarhumah ibunya. Ya semoga Vicky tenang di alam sana. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tontonin video-video aku yang lain, klik subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum.